sekali hari ini Rahma kembali menemani kalian semua pada program Study Talk, sebuah program yang menyajikan cerita inspiratif dan wawasan mendalam seputar dunia akademik. Oke, pada episode Study Talk hari ini, nanti kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengupas prodi jurnalistik Islam, jejak prestasi dan potensi mahasiswa. Oke, seperti yang kita ketahui ya Sobat Study, bahwa kalau kita lihat sekilas atau kita stalker nih pada akun Instagramnya Prodi Jurnalistik Islam, itu adalah salah satu prodi yang memiliki prestasi yang membanggakan. Nah, tapi sebelum kita mengupas atau mengenal lebih jauh tentang Prodi JI ini, tentunya Rahma sekarang tidak sendiri karena hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kaprodi Jurnalistik Islam, yaitu Bapak Lukman Hakim ya. Bersama beliau nanti kita akan sharing-sharing dan juga kita akan ngobrol terkait dengan Prodi Jurnalistik Islam ini ya Pak ya. Ya. Oke, mari kita sapa dulu mungkin Bapak Lukman ya. Selamat siang Pak Lukman. Siang, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Study Talk hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah baik sekali ya. Oke Pak, untuk awalan nih ya Pak ya, program studi jurnalistik Islam ini kan memang kalau kita ketahui itu memang merupakan sebuah program studi yang termasuk baru ya Pak, di UIN Syekh Wasil ini ya Pak. Nah, mungkin di Sobat Study Talk di ruang sana itu ada yang penasaran terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perjalanan program studi ini, bagaimana awal permulaannya program studi ini berdiri, kayak gitu ya Pak. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan singkat bagaimana perjalanan awal dari program studi jurnalistik Islam ini. Ya, terima kasih Mbak Septia. Jadi program studi jurnalistik Islam ini lahir tahun 2022 ya. Jadi ketika itu kampus kepengen membuat satu program studi baru yang kiranya potensial dan bisa menjangkau market lah gitu ya. Kemudian kita buat proposalnya dan kita ajukan ke Kementerian Agama dan alhamdulillah disetujui. Kemudian itu juga menjadi tonggak bahwa UIN Syekh Wasil Kediri ini menjadi salah satu kiblat di mana tempat pembelajaran atau tempat mengasah kemampuan jurnalistik di samping juga program studi yang lain gitu. Baik. Jadi memang menarik ya Pak program studi jurnalistik Islam ini karena tidak hanya menawarkan praktik dalam jurnalisme saja, tapi juga menggali pemahaman tentang peran media gitu ya Pak. Nah, sebenarnya pada program studi jurnalistik Islam ini Pak, itu diharapkan nanti akan membentuk profil lulusan yang seperti apa Pak? Ya, salah satu yang menjadi profil lulusan ya dari program studi jurnalistik Islam ini adalah jurnalis. Tapi bukan hanya jurnalis, dia juga bicara soal bagaimana jurnalis di dalam tantangan sekarang ini. Karena kalau kita lihat tantangan dunia jurnalistik dan industri media ini tidak bisa hanya mengandalkan skill atau kemampuan media konvensional seperti televisi, kemudian radio, kemudian media cetak, tapi sudah bergeser ke arah media sosial. Sehingga fenomena konvergensi media itu dari media konvensional ke media sosial, artinya untuk menjadi seorang jurnalis yang ideal dan dibutuhkan pada saat ini, dia harus tidak hanya bisa menulis, dia juga harus bisa menjadi ya fotografer, videografer, dan dia juga bisa setidaknya tahu bagaimana algoritma media sosial. Sehingga kita di prodi jurnalistik ini sudah menyiapkan baik itu melalui ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun dalam kurikulum gitu ya. Jadi kurikulumnya mengarah pada kebutuhan dunia industri media pada saat ini gitu. Kalau saya lihat itu agenda pertamanya ada diskusi komparatif. Ya. Iya, dan juga tekan MOU ya. dengan PWI Kediri dan PWI Jatim. Iya, betul. Iya, betul ya Pak ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan pengalamannya bagaimana waktu awal membuat agenda pertama untuk prodi jurnalistik Islam. Ya,
Jadi pertama kali kita membuat sebuah agenda untuk prodi ini memang ketika itu jujur ya tidak ada dukungan finansial, itu kita inisiatif sendiri untuk mencari ya kegiatan yang kira-kira bisa dikerjakan bersama, dan alhamdulillah kemudian ketika itu ada gayung bersambut dari PWI Kediri, Persatuan Wartawan Indonesia Kediri, dan PWI Jawa Timur. Ketika itu cocok banget itu dalam artian gini, prodi jurnalistik Islam itu sejak awal kita memang memahami bahwa kemampuan atau skill menjadi jurnalis atau wartawan itu tidak bisa hanya belajar di ruang kelas. Mereka juga harus belajar ke praktisi-praktisi, dan PWI menurut saya adalah salah satu yang pantas dan bagus untuk teman-teman belajar di situ. Sehingga mulai dari bikin acara, mengonsep acara, kemudian mengundang narasumber dan seterusnya. Dan itu juga mendapat apresiasi dari pimpinan ya, baik itu dari rektor maupun dekan. Ini prodi baru kok bikin acara besar gitu ya. Biasa ya Pak ya. Saya lihat juga itu sempat mendapatkan dukungan ya Pak dari dosen luar negeri. Iya. Iya, itu luar biasa sekali. Ada dari Malaysia dan dari Brunei, itu kolega-kolega kita juga, dan beliau-beliau ini mengapresiasi bahwa tidak banyak kampus yang punya prodi spesifik jurnalistik Islam, dan di Indonesia mungkin hanya sekitar 7 atau 8 saja. Dan beliau berharap sebetulnya bahwa jurnalis-jurnalis muda nanti lulusan dari prodi jurnalistik Islam UIN Syekh Wasil ini punya distingsi tersendiri. Mereka bisa bukan hanya menguasai skill tapi juga punya nilai-nilai moral keislaman. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada kegiatan apa saja Pak di luar dari kuliah dosen tamu dan juga itu? Ya, kita memang pertama tadi ada seminar komparatif, kemudian juga ada studium general, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di luar dalam rangka mempromosikan ya, baik itu mempromosikan prodi maupun kegiatan-kegiatan kita di dalam itu seperti apa. Nah, kita memang memahami tidak bisa berkembang kalau hanya mengandalkan di dalam saja, sehingga kita berkolaborasi dengan UIN Batu Sangkar yang pertama itu, yang kedua dengan IAIN Kudus, kemarin juga yang terakhir dengan IAIN Pontianak, dan kampus-kampus lain yang punya visi yang sama, sehingga bukan hanya ini untuk bekal kita supaya mahasiswa ini berkembang, tapi juga untuk prodinya juga. Apalagi nanti kita akan juga menghadapi tahun ini juga akreditasi lapangan supaya nilai akreditasinya maksimal. Jadi memang nggak hanya kegiatan juga, tapi juga menjalin relasi. Iya, betul. Universitas luar. Oke, Bapak. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Kalau tidak salah dulu itu pernah diadakan ini gelar kunjungan media ke Surabaya. Iya, betul. Iya, betul ya, Pak. Itu kemana saja, Pak? Pertama kita ke ini ya, Dahlan Iskan West itu ya, This Way. Kemudian yang kedua Suara Surabaya. Nah, ini juga agenda pertama kita juga, dan ini juga dalam rangka mendekatkan apa yang mereka pelajari, mahasiswa pelajari di kelas, ke tempat industri media sesungguhnya. Dan alhamdulillah mereka juga sangat senang, dan ada keterhubungan gitu ya antara apa yang mereka dapat. Oh, ternyata yang dimaksud di kelas itu istilah ini ada loh yang dipraktekkan di ruang redaksi gitu ya. Dan bicara soal rapat redaksi, bicara pembagian tugas dan seterusnya, itu mereka alhamdulillah sudah mulai terbiasa, meskipun masih semester 4 dan sekarang ada semester 2, nanti berarti ada lagi mahasiswa baru di angkatan 2025. Jadi itu yang seperti yang dijelaskan Pak Lumo tadi, bahwa nggak hanya belajar di kelas saja, tapi juga belajar di luar seperti ke industri-industri tersebut. Saya scroll juga itu lewat itu di beranda. Ternyata ada mahasiswa prodi jurnalistik Islam nih, Sobat Studi, yang mengikuti konferensi dan kompetisi ya Pak? Kompetisi dan konferensi di 2 negara. Itu berada di mana Pak? Nah, alhamdulillah itu namanya Mbak Selvira ya. Itu mahasiswa agak jauh juga ya dari Kalimantan Utara, dia Kaltara. Alhamdulillah dia pilih ke Kediri dan pilih
di prodi jurnalistik ya. Nah, saya juga sering bilang juga, pokoknya semuanya yang punya bakat harus disampaikan ke prodi supaya prodi bisa memfasilitasi itu. Nah, kebetulan dia bahasa Inggrisnya bagus. Bahkan kemarin dia membelani untuk tidak pulang ke Kaltara ya, tapi les lagi ke Pare. Nah, dilalah ada kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk konferensi dan kompetisi di Malaysia dan Singapura. Dan saya selalu support dan memberikan tips-tips juga dengan Bu Elida, dan alhamdulillah dengan kemampuan dia dan juga support dari prodi, dia akhirnya salah satu yang dipilih untuk mewakili UIN Syekh Wasil untuk presentasi paper dan kompetisi di Singapura gitu. Kan ada yang kompetisi juara 3 kompetisi karya tulis ilmiah itu ya Pak? Iya. Itu yang diraih oleh Afif Muthaharoh kalau tidak salah. Nah, berbicara tentang Afif, ini saya lihat juga salah satu sosok di balik terbitnya beberapa book chapter dari karya mahasiswa JI. Ya, Afif Muthaharoh adalah salah satu mahasiswa JI yang juga produktif ya. Dia juga bagian dari penerima KIP. Nah, ini juga pesan juga kepada semua mahasiswa KIP ya. Jadi mahasiswa apalagi KIP gitu kan, itu tidak boleh hanya menjadi mahasiswa biasa. Dia juga harus menunjukkan prestasi, juga harus menunjukkan produktivitas bahwa dia memang layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Untuk sekarang ini, apakah ada Pak rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada prodi JI? Nah, ini ke depan dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan seminar nasional, juga studium general, juga ada lomba-lomba juga. Ya, mohon doanya semoga acaranya lancar dan sukses ya. Dan ke depan kita juga kepengen bikin acara yang agak besar ya. Tahun depan mungkin kita juga ingin mengundang seperti Najwa Shihab gitu ya, Habib Ja'far, atau siapa yang kemudian punya kompetensi sebagai jurnalis atau penulis di level nasional. Kita ingin juga mengundang beliau-beliau itu supaya bukan hanya kita kadang kalau nonton televisi itu kan kayaknya jaraknya jauh gitu kan, nggak mungkin kita ketemu langsung, tapi kita insya Allah saya sudah mulai mengembangkan koneksi-koneksi, memulai jaringan supaya bisa menghadirkan beliau-beliau ke prodi, acaranya prodi JI nanti. Dari cerita luar biasa yang sangat inspiratif tadi, mungkin ada pesan atau motivasi Pak? Atau sekedar kata-kata yang ingin disampaikan kepada Sobat Study Talk ya di sana, khususnya mahasiswa prodi jurnalistik Islam dan calon mahasiswa prodi JI. Oke, terima kasih ya. Jadi menurut saya singkat saja, menjadi mahasiswa selama 4 tahun itu akan terasa sangat cepat kalau kita isi dengan sesuatu yang terukur ya. Sehingga kalau kita bisa formulasikan ada 3 hal yang harus mereka cicil sejak semester 1 sampai semester 7 atau 8. Yang pertama adalah kemampuan atau skill. Nah, kemampuan atau skill itu bisa berhubungan dengan prodinya atau di luar prodinya. Yang penting sesuai dengan passion. Dia menjalani itu, belajar itu dia senang. Nah, yang kedua adalah relasi ya, koneksi. Nah, itu penting. Apakah itu melalui organisasi, intra atau ekstra, ataukah di luar. Itu harus. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata di Kediri itu ada ini, di Indonesia itu ada ini, di sana ada, di Jawa Timur ada itu. Sehingga kita mudah untuk mengarahkan dan bisa mengembangkan diri kita. Nah, yang terakhir adalah soal pengetahuan. Ya, soft skill dia public speaking atau kemampuan bahasa itu penting. Sehingga selama dia kuliah itu setidaknya ada 3 itu yang mereka harus mewarnai hari-hari mereka. Nah, kalau mereka bisa melakukan atau nyicil itu dengan baik, maka insya Allah dia tidak akan mencari pekerjaan. Tapi pekerjaanlah yang mencari mereka. Karena sudah punya jelas tuh kemampuan skillnya seperti apa, koneksinya gimana, kemampuan dasar dia sebagai mahasiswa public speaking, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa yang lain, bahasa asing itu sudah mereka terpenuhi.
Nah, apalagi itu dikuatkan dengan branding media sosial sendiri ya. Jadi media sosial itu jangan hanya diisi dengan liburan ya kan atau pamer apa, tapi harus diisi dengan kemampuan apa. Kita kan mau sekarang HRD itu mau nerima orang pasti dia harus ngecek media sosialnya. Oh, ternyata media sosialnya diisi dengan karya-karyanya, portofolio dia pernah menang apa atau dia pernah karya fotografinya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Orang akan lebih yakin. Dan misalkan saya sebagai dosen nih kan, saya selalu notice mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat-bakat. Misalkan seperti Rahma. Rahma misalkan jadi seorang presenter misalkan. Maka saya akan lihat di media sosialnya seperti apa, profilnya seperti apa. Ketika ada peluang atau ada lowongan atau ada sesuatu yang membutuhkan presenter, top of mind saya adalah nama Rahma gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan kita nggak pernah menunjukkan bahwa kita itu bisa di bidang apa, maka hampir orang tidak akan mengenal kita. Oke Bapak, ini sudah terakhir ya Pak. Terima kasih banyak Pak Lukman atas waktu dan cerita yang sangat inspiratif ini ya. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa prodi jurnalistik Islam itu tidak hanya menjadi wadah akademik ya Pak, tetapi juga menjadi ruang untuk berprestasi baik di nasional ataupun internasional. Oke, baik. Di panggung besar akademik jurnalistik Islam, di mana pena tidak hanya menjadi alat, tetapi menjadi teman untuk mengungkap kebenaran. Akhir kata, saya Rahma Setia, Pak Lukman, dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, terus berkarya, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.